Ah, Agus bos. Andri. Sebentar ya teman-teman ya. Semuanya saya nanti kalau ini pada ketawa teman-teman saya cari ini ya. Enggak ya. Yang mana nih? Rani melihat gelagat. Yang mana ya? Agus Andri. Biar Bureda. Ini Agus Andri ada dua nih. Agus Andri channel apa Agus Andri aja? Halo, Pak. Ya biasa. Tahun. Oh, Agus Andri. Itu Netizen ini. Waktu saya setelin rekamannya. Giliran si Edis dipersekusi si Iskariot, kalian gak ada yang ngomong. Sekarang giliran gue sikat semua. Coba menahan diri, Bureda. Maju terus tuh, sebom-bom. B2 sama Panipoy. Dulu gue bilang, nggak bertobat akan kutenggelamkan. Nggak peduli aku. Itu kasih dari saya. Kalian suka-suka kalian selama ini. Menipu donasi, mafia donasi. Memalsukan sertifikat. Hanya demi apa tuh? Sampai rekening si Edis pun dibajak. Mengatakan saya menjual apa apologet, nah itu urusan kita gitu loh Kak Reda. penasaran Justru aja Bu Sophie, saya sih bingung sama Bu Sophie. kan dia Silakan membodohi tanggapi. orang, Bu Sopi. Dia kan menipu orang. Selama ini kan aku udah tutupin 2 tahun lebih loh. Tapi dia mau mengacak-acak apologet dengan cara apa? Memelintir Alkitab, Bu Sopi. Tapi kita sekedar brainstorming lah ya, diskusi lah ya. Iya, iya. Kan berbicara apologet. Apologet ini kan membela keimanan, meluruskan narasi-narasi doktrin yang ada serangan toh. Artinya di dalam meluruskan keimanan, di dalam meluruskan doktrin-doktrin dari narasi-narasi miring, ini berbicara ayat Alkitab. Kalau kita berbicara ayat Alkitab, artinya ini tidak terlepas juga dari gambaran Alkitab yang kita baca itu harus ada pada diri kita, toh? Betul. Iya dong. Betul. Jangan dari mulut kita keluar firman, dari mulut yang sama mencaci maki orang. Jangan kita baca Alkitab, tapi perilaku kita tidak sesuai. Itu loh maksud saya. Jadi kalau dibilang tidak boleh menyentuh pribadi, saya tidak setuju. Karena apa? Berapologet ini kan seperti Ibu Sophie, Edis, Pak Erben, kan kalian sudah mencerminkan hidup kalian yang benar. Sesuai dengan apa yang kalian sampaikan, perilaku kalian juga harus seperti itu. Bukan hanya pendeta.
jika pendeta menyampaikan ayat firman Tuhan, menyampaikan khotbah, dia juga harus berkehidupan pribadi seperti itu. Bukan hanya dia. Berapologet ini secara publik kan melihat. Publik kan menilai. Loh, you membaca Alkitab, meluruskan imanmu, tapi perilakumu nggak benar. Itu loh. Jadi kalau cumpamanya kita berapologet juga seperti itu, seperti grupnya Bu Reda ini sekarang, Herder, ya mereka tidak apologet. Sah seperti saya bukan orang apologet, saya penonton, bebas saya mencaci maki karena memang bukan saya untuk meluruskan itu pun masih salah buat diri saya. Tapi kalau sudah berbicara firman itu bukan hanya untuk orang kita sampaikan, kan buat pribadi kita juga dong. Kalau firman itu hanya untuk orang, kita bebas melakukan dalam kehidupan sehari-hari pribadi kita sendiri pun tidak benar, bagaimana itu? Apakah itu yang tertulis? Apakah ada seperti itu yang diajarkan oleh ayat Alkitab kita? Kan enggak. Kita mau menegur, perilaku kamu seperti ini, benerin perilakumu. Tidak baik perilaku kamu ini. Kamu membaca Alkitab, kamu mengatakan membawa-bawa Tuhan, membawa-bawa Yesus sebagai juru selamatmu, jalanmu yang benar. Jalan yang benar seperti apa? Gitu loh. Itu dari saya. Jadi kalau kita justru menyimpan atau kita tidak mempublis, loh kita sama dong merahasiakan, menyimpan. Enggak, aku kurang setuju kalau itu Bu Sofi. Sorry, itu berbeda pemikirannya. Itu kalau dari saya ya. Udah begini. Mungkin ada teman yang lain. Gini. Suara saya ada nggak? Ada lanjut. Bukan Denli, lu juga nggak bisa bilang saya nggak setuju Bu Sofi. Nggak usah. Narasi lo cukup dengan pendapat lo. Narasi Bu Sofi cukup dengan narasi pendapat Bu Sofi. Tinggal Bu Reda, ya kan saya udah bilang, udah biarin Bu Reda berjalan dengan sesuai dengan ininya, nggak usah lakukan apa yang ambil bagian itu. Jangan seakan-akan lo nggak ini, Bu Sofi saya sih nggak setuju, nggak usah, Denli, ya nggak usah. Ini pendapat saya begini Bu Sofi, udah cukup kan enak tuh. Betul nggak? Supaya nggak jadi ini. Ngerti nggak nih? Ngerti nggak? Apa tidak sejalan aja, pemikirannya nggak sejalan gitu maksudnya. Ya, ini gue kasih tahu teman-teman, makanya ya nanti kalau gue dibilang ini salah. Lu suka tahu, Bu Sofi suka tempe, sudah sama-sama suka. Paham nggak? Jangan Bu Sofi. Betul. Tempe Ya. lu nggak enak. Gitu. Gini ya. Jangan. Ya silakan. Gini loh. Beda. Ya, gini loh. Saat si Bom ya memfitnah foto-foto Abi Saifuddin nggak ngapa-ngapain loh. Ya. Sebagai umat Kristen nih ya, saya sebagai saudaranya Abi Saifuddin, saya berhak bukan membela. Tapi kalau yang di saya bukan editan ya. Ini benar-benar kondisi kamu. Itu yang saya tunjukkan, bukan editan seperti mereka si Bom mengedit-edit si Abi Saifuddin ya, dibikin-bikin situ foto si apa si A si B. Ya. Saya juga enggak saya bilang pun saya ini kan bukan balas dendam. Tapi kami counter dengan menunjukkan data-data kamu yang asli gitu loh. Enak nggak? Enak nggak kalau nyenggol-nyenggol kayak gitu, naik membelintir Alkitab, naik seperti itu? Hah? Itu apologet maksudnya seperti itu. Nyenggol misalnya, nyenggol si Bro Ion, nyenggol si Kak Marsya, si Intan, si Roti Hidup. Maksudnya seperti itu apologet gitu. Enak nggak? Orang-orang ini nggak mau mendoksin kalian karena mereka sudah merasa, udah ada herder sekarang. Makanya mereka diem. Dan mereka juga tidak. Bu Reda. Ya. Pasang gambar Bu Reda lagi mungutin botol aqua sama saya, Edis TV lagi tolak pinggang, kan paling tuh ya, aduh betul-betul ya, gue yang kagak ikut-ikutan kena disepil ya. Bu Reda lagi mungutin botol aqua sama kalau saya sih betul-betul ini ketawa, lu sampai segitunya sama gue, betul-betul. Ya itu
itu kan fitnah, ya kan? Itu kan fitnah. Sekarang pihak herder, dan jangan di framing punya geng-gengan sekarang. Oh, kita ini bukan geng Edis. No. Kami tuh herder bukan pihak, nggak ada geng-geng ini, geng itu. Tidak pernah mengajak-ajak orang untuk pakai geng-geng. Ya, jadi jangan di framing tadi situ tuh si Hoda Jalang ya. Jangan. Ya, udah gua bilang. Lu kan waktu naik ke sana itu ke si Edis untuk mempermalukan apologet yang diurapi Tuhan saat ini, ya. Berarti kan kamu udah bertanggung jawab dong konsekuensinya, ya kan? Lu bilang kan, oh ini saya, ada abang saya, polisi sekarang, akan saya laporkan. Begini, kok sekarang enggak, kita harus ini mengampuni. Begini, kok kamu ini mana nih yang dipegang gitu loh. Sekarang, ya. Si Bom menjual-jual data-data apologet Kristen itu merasa sesuatu yang tidak harus dibahas atau diperguncingkan. Tetapi saat hanya foto yang dari Facebook, dari ini aja diambil, lu sudah kejang-kejang Bom. Masa keluarga saya begini? Lah, cucu gua dipajang-pajang sama si MP, kalian gak ngomong apa-apa loh. Terus diedit-edit foto gua tuh. Itu udah lama loh saya biarin dulu si MP. Itu berbulan-bulan loh, ada 2 bulan lebih malah ya. Saya biarkan loh. Loh, kok sekarang kalian ini kok jadi kayak merasa dibully? Padahal kalian sebenarnya tukang bully. Apa yang ditunjukkan herder itu? Kan sudah saya bilang, itu dipastikan, dipertanggungjawabkan di mata hukum, terlebih di hadapan Tuhan. Gitu loh. Ya, jangan sekarang kalian itu menangis gitu loh. Dia kan udah kena mental. Saat gua bilang tadi malam, titik ordinatnya sudah kita tahu. Dan saya sebut tadi malam kotanya juga ya. Dia kejang-kejang nge-live dia 24 jam. Kalau lu ortodok, kapan lu sembahyang? Terus kan dia bilang, yang, pura-pura gitu. Hah? Coba tunjukkan dulu suara suamimu langsung di sampingmu, berondongmu itu. Jangan kau tipu semua orang. Lu kalau mau membangkang, salah lawan, wey. Sekarang gini teman-teman, saat kami membongkar si Tile, si Jagung, ya, penyusup dia, ya, 3 itu kan ada ya, ada yang Alkitab dikasih ke mulut babi, ya, dan Al-Quran, ya, dipegang sama Tuhan Yesus. Ngeri loh itu teman-teman. Sekarang begini, apakah tukang becak di belakang si Reda ini? Atau tukang gorengan? Sehingga bisa mendapatkan itu semua data-data yang autentik dan juga trik record kalian di luar sana. Apakah saya ini satpam? Teman saya? Mikir, ya. Jadi kalau sudah dibahas herder, lebih baik lu mundur karena konsekuensi kami. Kok nggak ada suara, Kak? Samarinda itu pencemaran nama baik, itu yang aduh. Ada. Ya lanjut. Ngelek. Lanjut. Ngelek, sayanya ngelek. Ya. Lanjut. Udah aman nggak? Aman. Ya, aman. Oh. Aman ya, oke, ya. Malah itu dibangga-banggain, percaya si Agatal ini untuk pelaporan-pelaporan yang di Samarinda itu. Lu kira kami ini mau digertak dengan pelaporan seperti itu, kami takut? Nggak takut kami. Tuh, warga suruh datang itu surat panggilan ke Jerman. Kenapa si Kak Francisca nggak ini juga nggak ciut? Udah gue bilang herder itu jangan digertak dengan cara-cara yang picik, jangan. Lebih baik kalian itu ya merendah, bertobat, itu yang kami inginkan. Kalian nggak percaya Hagios sekarang udah disegel sama pihak kepolisian Belanda. Gimana sih? Udah disegel loh teman-teman.
Udah digerebek loh. Nah itu yang benar-benar pelaporan. Ya, itu pelaporan yang benar. Langsung diproses, langsung berurusan sekarang dengan Pok Lela. Ini klarifikasi caci. Pencemaran nama baik. Apa sih pencemaran nama baik? Orang lu udah benar-benar bermesum dengan suami orang, masih membela diri. Itu lihat kalian yang di Belanda. Masih percaya dengan pengacara itu, pengacara abal-abal. Lihat sekarang yang di Belanda. Ya. Suami istri akan dideportasi, teman-teman. Ya, ini dia melakukan. Nah, kalau itu kriminal, teman-teman, dan merugikan orang Kristen. Kalau Reda Marbun nggak ada yang saya rugikan. Gitu loh. Justru kantongku itu sering bocor gitu loh. Ya. Saya nggak pernah ngerugiin orang. Saya kan udah bilang, kalau ada rekeningku ditransferin orang, ya, 1 rupiah pun buktikan, tapi harus pakai barbuk dong, jangan diedit-edit kayak si Dubur sama si MP, jangan, ya, buktikan. Kalau ada misalnya itu mau 1 rupiah atau 10.000 pun, ku bayar langsung 100 juta, ku bayar langsung. Ya, buktikan. Nah, tapi awas kalau misalnya dari rekening Reda Marbun ke sana kemari, ya kan? Nah, coba kalau ke Manokwari kira-kira cukup nggak uang 1 juta 2 juta ya? Nggak cukup, teman-teman. Ongkos satu kali itu 5 jetong itu. Aduh, ampun. Itu saking miskinnya loh, ya kan? Babu di Jerman, ya kan? Tapi Babu bisa suka-sukanya, ya kan? Bisa nge-live, bisa belanja, bisa kesana kemari. Nah, lihat si Dubur itu tuh, nggak pernah itu pulang ke Konoha. Itu nggak ada ongkosnya, guys. Jadi pihak di sana itu semua hanya omon-omon semua gitu loh. Omdo semua gitu loh. Berani banget mulut si Agatha ini bilang si Edis dengan perkataan yang tidak senonoh kayak gitu. Itu kamu udah keterlaluan itu. Saya setuju ya. Sampai bilang begitu. Itu apa sih yang dicari? Iya. Sampai bilang baru. Ya mencari. Apologet. Iya. Jadi maksud dia si Edis yang harus belajar ke dia. Waduh. Orang dulu belajar sono belajar sini ya. Saat Aduh. Maksudnya 2 menit lagi nih ininya nih ya. Teman-teman kalau nggak percaya saya on cam dulu deh. Buat teman-teman kalau iya Bu Sophie, hati-hati ya Bu Sophie ya. nggak ada, kami itu tidak ada saling spill saling ini, nggak. Orang yang tidak benar, ya itu yang kami spill. Kalau yang di spill di sana itu kan fitnah. Sekarang sih nggak, tinggal kalian mau percaya yang mana terserah. Kami mah tidak maksa. Kami juga tidak butuh followers, kami tidak butuh koin ya. Herder itu tidak butuh koin guys ya. Sorry ya, sorry. Kami bukan pengemis ya, jadi room herder itu bukan pengemis ya, kayak si Agatha ya kan, butuh koin juga untuk botox, untuk ya ngapain pula kalau orang benar-benar orang Kristen ngapain operasi-operasi kayak gitu, iya kan? Mau jadi artis biar kelihatan cantik. Ya, Saweria, oh kami nggak butuh ya teman-teman ya. Lihat teman-teman, saat saya membantu tersadarkan teman-teman, even kita juga memberkati teman-teman. Kita langsung ya dari tim herder itu langsung ya, langsung ke istrinya si tersadarkan teman-teman ya. Saat saya membantu si anak Batak teman-teman,
rekening si anak Batak yang langsung dipajang, teman-teman, ya. Jadi siapapun yang kami dukung, teman-teman, yang perlu didukung, teman-teman, itu langsung rekening mereka itu langsung kami pajang, teman-teman, ya. Kami tidak pernah pajang-pajang rekening, dan itu dipastikan bukan karena sekarang, teman-teman. Sampai TikTok tutup itu akan saya pertanggungjawabkan, tidak akan, teman-teman. Tapi bukan kami itu alergi untuk mensupport orang-orang yang membutuhkan support, teman-teman. Kami tidak alergi, teman-teman, enggak. Justru kenapa kami membabi buta sekarang ini? Karena korban gitu loh. Korban, saya ini korban, teman-teman. Saya dulu rajin memberkati, ya, terutama ke si Iskariot, gitu loh. Tapi saya nggak pernah ngomong, teman-teman. Justru si Iskariot lah yang mempublish bahwa saya itu pernah transfer, ya. Kalau saya nggak pernah ngomong, teman-teman. Even waktu itu dia sudah berkhianat, ya, untuk si anak Batak di kasus yang kedua. Gitu, teman-teman. Jadi apa yang kami kerjakan ini bukan untuk membesarkan nama, atau kami ini mau pansos seperti yang dibilang si Agatha. Saya ini pernah pansos ke dia. Ini nih. Semakin dia gali, ya kan? Dia gali ke kuburannya sendiri. Gitu loh, teman-teman, ya. Iya, Jadi nekat Bu Reda, nekat ya. iya, betul. Nah, ini nih si berkah selalu ini. Aduh, kalau di roomku kau sudah nih Reda hutang. Dengarkan baik-baik ya, Bodat. Ya. Oh, ini. Ini kalau saya nggak terlalu ini, Bu Reda, sorry. Kalau saya nggak terlalu ngelihat nyangat chat, makanya kalau saya Enggak. tipenya tipe fokus. Iya, jadi gini. Tapi kalau Enggak, saya perlu lihat juga lalu visuin. dikasih pencerahan ini, Bro Ion. Jadi gini ya, teman-teman. Kalau kita mau ke Jerman, even kita mau kerja, even kalau saya kan ini kan ikut suami. Saya ini kan bukan ngebabu, ya. Ya, jadi saya ini lama berjauhan LDR dengan suamiku itu, teman-teman. Karena saya ini memang saya ini dari pebisnis, teman-teman, ya. Saya bisnis, bukan seperti si Winep nunggu-nunggu donasi dari orang Kristen, bukan. Ya. Saya ini pekerja keras, teman-teman, ya. Jangankan pinjol, ya. Apa itu pinjol saya pun tidak terlalu paham, teman-teman, ya. Kamu ada sedikit, ya. Sedikit aja masalahmu di Konoha, kamu boro-boro bisa kau mengurus visa, Oon. Ya, ini Jerman, Oon. Jangan kau kira ini ya sekarang negara-negara Asia aja udah semakin ketat. Jangankan ke Hong Kong atau ke Malaysia aja sekarang udah semakin diperketat loh. Ini Jerman. Lu misalnya punya duit sekarang ini, ya kan? 1M apa segala macam. Tapi persyaratan yang lain kami tuh belum tentu bisa datang ke sini, Oon, Bodat. Ya. Kami tuh pakai otak sedikit. Ini negara maju, negara superpower, negara makmur. Nggak boleh. Jangankan kita punya utang atau apapun itu di sana. Pernah kau kriminal, itu tidak akan diloloskan visamu. Ya. Terus misalnya nih, ijazah kamu ada titiknya waktu SD. Ternyata waktu SMP tidak ada. Itu juga nggak akan dilolosin, biar tahu kau. Ya. Jadi kau nggak tahu apa-apa, nggak usah kau bikin berkomen-komen yang macam-macam kau botol, ya. Itulah kalau udah pecinta-pecinta para pesundal, ya kan, para mukondo, tukang KDRT, ya kayak gini hasilnya, ya. Nggak bisa itu, ya. Misalnya kita tahun berapa itu diperiksa semua. Udah saya bilang, teman-teman, ya. Saya itu, teman-teman, pernah marga ibu saya itu terbalik, teman-teman. I-nya ditaruh di belakang. Ya, ditaruh di belakang, harusnya itu di huruf ketiga marganya. Ya. Itu akte kelahiran saya udah dari kapan, teman-teman? Udah dari kecil, teman-teman. Ketahuan salah itu di mana? Setelah mengajukan visa ke Jerman. Kalau di Konoha berlaku seperti itu. Tuh bayangin. Sebegitu detailnya mereka.
Gitu loh, ya. Jadi lu jangan bikin-bikin macam-macam kamu bertaping, ya. Saya di sini sudah saya bilang, saya hadir ya di medsos TikTok ini, saya bukan mau mengadu domba atau seperti yang dibilang si Bom itu provokasi apa segala macam. Ya, terlalu banyak ya. Terlalu banyak polemik yang kalian bikin ya, para apologet termasuk pendeta palsu. Ya, si Bom, termasuk debaters kurang ajar, si Rudi Iskariot. Saatnya sekarang kalian tidak kuat, ya tinggal itu derita lu. Nggak usah bikin fitnah. Gitu loh. Saya mau menyadarkan supaya apa? Generasi berikutnya jangan lagi ada nanti muncul orang Kristen seperti si Bom, seperti si Rudi Iskariot bekerja kalau mau cari uang. Kalau lu mau berapologet, ya datang itu berkat itu nggak harus kamu bikin tipu-tipu. Kalau kamu bagus, kamu menginjil dengan baik, kamu bikin style room itu, orang pasti terketuk hatinya sendiri. Ya, saya pun dulu gitu teman-teman. Saya tidak mengenal si Iskariot ini teman-teman. Cuman pas saya lihat lah, kawan-kawan tolonglah. Kuliah kan di YouTube. Jadi gini teman-teman ya. Jadi setelah saya pikir-pikir teman-teman, ini anak-anak ditunjukkannya anak-anak kan. Jadi ini mau saya bangun ini rumah anak terang ini teman-teman. Dulu itu di ejek-ejek itu sama si Paul Jang. Diejek-ejek sama si Paul Jang itu dulu. Iya kan? Ditunjukinlah anak-anak orang itu. Nah sekarang gimana teman-teman? Setelah anak terang itu ada, terus diapain itu? Dulu nggak langsung ditempatin teman-teman, ya. Nah pas GBI Kairos lah puncaknya teman-teman, ketahuan lah ternyata rumah anak terang itu dijadikan apa teman-teman? Anak terong. Dia bilang siapa? Sayalah anak terangnya. Itu apa teman-teman? Pantas itu kita contoh. Menipu loh. Menipu. Mau kita biarkan terus-terus seperti itu? Iya, sekarang jadi anak terong. Itu yang kemarin itu ditunjuk-tunjukkan apa ya? Yatim piatu itu udah nggak ada teman-teman. Udah hilang anak-anak itu, nggak tahu kemana. Bayangin. Jadi kalau kami sikat terus karena saya bilang herder itu tidak akan semakin menciut, semakin melebar, semakin gede dan semakin dibesarkan. Karena apa? Kami itu adalah gerombolan pemerhati yang dikecewakan dan sangat miris prihatin melihat kondisi kekristenan. Jadi kami bukan mau pansos, kami bukan mau cari followers, kami bukan mau mencari viewers, dan kami tidak mau mencari koin, ya. Tapi kami bukan alergi, ya. Dan kami tidak alergi untuk memberkati orang-orang. Makanya kalau misalnya nih, kalian lihat kan, kayak si Abi Saipudin, kalau datang ke room saya itu saya berikan arahan, ya, supaya orang tua harus diberkatin, support teman-teman, support. Itu siram-siram teman-teman, siram-siram. Saya praktekkan juga, saya juga nyiram, bukan seperti si Bom sama si Iskariot. Masuk semua ke apa? Lemak, gitu loh. Gimana sih? Iya, masa lagian kalian tahu nggak teman-teman? Mau bikin TikTok itu aja nyuruh anak muda itu, anak-anak muda itu nggak ngerti kita. Kita ini lansia yang nggak tahu apa-apa, bergaptek semua. Tapi demi kebenaran teman-teman, kami belajar sendiri gitu loh. Belajar ke anak-anak muda, ke si Bintang, si PG, siapalah yang lain-lain kayak gitu, si Meo-Meo. Semua ngajarin kita seperti itu, ya. Begitu teman-teman ya. Jadi kita itu bukan mau membuat huru hara, tapi kami benar-benar ya miris melihat kondisi. Kenapa sih kok seperti ini gitu? Karena apa teman-teman? Ini nih. Saya tegaskan sekali lagi tentang si Paul Jang. Kalian tahu nggak uang kocoran dana yang yayasan-yayasannya itu teman-teman? 10M? 20M?
30M? Ya, uang-uang yang sudah bergulir ke yayasan-yayasan yang dikelola oleh si Puki Makjang. Ya. Iya, Paul Jang. Tahu nggak teman-teman berapa? Iya, Nggak tahu 60M. Buset. Coba itu kalau dikasih sama orang-orang gereja, sama apologet-apologet yang benar-benar siang malam berapologet mencari jiwa. Coba dikasih ke sana itu. Pantas nggak rupiah datang ke Eropa, ke Euro? Itu yang saya bantai. Kalian ini. Itu Reda. Lama sih. Ngeri nih. Itu Reda. Yuk. Jadi mohon maaf ya, itu Reda, saya sebenarnya bangga sama itu. Istilahnya bangga dengan ngapa apologet yang apa ini ya, apologet nakal ini. Cuman mohon maaf ya, itu kalau itu tak setuju dengan pendapat saya. Maksudnya begini, kalau bisa, kalau ini Udah Pak Bahon, udahlah nggak usah lagi nih teman-teman. Saya udah bilang berkali-kali, nggak usah, kita ini cuma penonton atau cuma penikmat, ya. Nggak usah tulis surat aja di mana, di DM aja, di DM gitu. Maksudnya itu Reda ini sih nggak setuju, nggak apa-apa ya, DM aja. kadang-kadang ini Pak Yon ya. Bukan, Enggak, maksudnya sebentar lah Pak begini. Yon, sebentar. Maksudnya enggak ngapain. Maksud begini Pak Yon. Kalau bisa kan kata-kata yang Sopi aja saya kotor, kalau bantah, bisa gimana Pak dikurangi. Bahon sih? Kita mendukung Ibu Reda, Pak Reda. Kan gue kata juga apa ya, susah Pak Bahon, kenapa sih kagak di DM aja sih? Oke lah, Jangan, dilanjut lah Pak Yon. Lanjut Udah Pak Reda. bilangin mereka teman-teman pada kagak ini ya, penasaran aja ya. Sulit emang. Kenapa Silakan, Bu saya Reda. terlalu emosi ya, terlalu membabi buta ya? Karena saya pantas nggak rupiah mengalir ke euro, teman-teman. Sekarang berapa? 1 euro 21.000. Pantas nggak, sampai kapan ini, teman-teman? Kalau tidak saya bongkar, mau sampai kapan ini, teman-teman? Pantas nggak dari Indonesia? Harusnya euro yang mengalir ke rupiah. Itu yang benar. Itu yang benar. Nah, sekarang begini. Kalian kan gampang sebenarnya kan? Ya, kalau boleh ya Bu Reda, kalau boleh ya Kak Reda, kalau boleh ya itu Reda. Semua kan gitu kan, gampang kalian kan ngebacot kayak gitu kan. Kalian tahu nggak apa yang kami hadapi untuk di keluarga kami, suami kami, anak-anak kami, ya? Kalian kan nggak tahu kan yang kami hadapin semua dari mereka? Teror, ya, telepon membabi buta, ya. Ada yang mengaku polisi lah, ada yang mengaku jenderal lah, ada yang mengaku pengacara. Kalian kan nggak tahu itu kan? Email palsu sampai ke kantor suami. Kalian tahu nggak itu? Jadi jangan kalian kira kalian menasehati gampang sekali. Ya, kontribusi kalian kan nggak ada sama sekali. Belum tentu kalian misalnya masuk nih ke sini atau di room saya, belum tentu absen. Nge-follow gua aja belum tentu nge-follow gitu loh. Tapi kalau untuk ngecongor doang, memang ini karakter di Konoha, makanya nggak maju-maju. Sorry ya, saya orangnya ya, saya belajar dari Israel. Ya, jadi makanya saya favorit saya itu memang sampai dunia kiamat ya tetap Israel. Ya. Sekarang banyak kan yang pengecut, teman-teman. Nyalahin ini apa segala macam. Tapi produknya dipakai. Coba kalau nggak ada produk Israel, oh bagaimana kita bertemu kayak gini ngobrol di sini? Betul, Coba. betul. Coba mau jalan kaki gua dari Indonesia ke nih ke Jerman. Oh, sampai dunia kiamat gua nggak nyampe ke sini. Gitu loh. Ya, jadi janganlah ya, kita belajarlah supaya gini loh. Orang kalian tahu kan siapa itu yang pondok pesantren yang terkenal itu Al Zaitun. Pak siapa itu kemarin itu yang sempat masuk apa itu? Pak siapa itu? Patun kali. Siapa ya? Saya lupa namanya, Patun atau siapa, teman-teman. Siapa kenal? ya?
Ya, Lupa siapa lah. ya? Bapak siapa ya? Coba dia aja, Panji Gumilang, betul, betul, ya. Oh, Panji. Ya, iya. Coba beliau aja dari keyakinan yang lain dia bangga sekali dengan Israel loh. Apalagi kita sama orang Kristen. Bukan maksudnya bukan Farisinya gitu loh. Karena orang Israel itu juga saat ini teman-teman, mereka itu sangat welcome ke Kristen. Jadi kita jangan bernegatif thinking terus dan sudah semakin banyak sekarang orang Kristen. Dan kami di sini di Jerman ini kami sangat menghargai mereka gitu loh, teman-teman. Ya, jadi kita tuh harus belajar melihat yang lebih ini dari kita gitu loh. Jangan, dan gini ya, jangan terlalu moncong duluan, pikiran belakangan. No, ya. Mikir dulu baru bertindak. Kalau di Konoha ini enggak ngomong aja sembarangan tuh kayak si Agatha ini. Nanti kalau sudah kesandung dia, wah nanti lihat itu teman-teman, membabi buta itu nangisnya itu 24 jam bisa. Lihat aja nanti. Coba kalau udah berani banget menyenggol si Edis seperti itu, aduh. Ngeri loh. Ngeri. Bu, Ya. Bu Reda gini, saya sampaikan sekali lagi nih buat teman-teman ya. Kalau kalian misalnya kasih pendapat Bu Reda, mendingan dibilang di DM ya. Di DM. Maksudnya kenapa? Nih saya mau kasih tahu nih. Kalau orang ngasih saran, satu jangan patahin semangat ya. Jangan patahin semangat. Dua, kasih nasihat, kasih saran itu buat ngebangun ya. Dan tiga, itu harus fair ya. Ketika kita bilang jangan begini, artinya kita juga harus dukung. Jangan bilang asal jangan begini Bu, jangan begini Pak. Tapi kalian tetap senang kata-kata begituan. Itu yang jadi bingung. Lagian Udah, gini aja loh, lah. Bro Ion, gini ya, Bro Ion, gini loh. Kalian itu sudah ditipu si Bom-Bom bertahun-tahun loh. Dia selalu bilang, saya ini hamba Tuhan yang diurapi. Dan tidak ada pendeta yang mampu menyaingi saya di Indonesia. Bayangin loh teman-teman. Bayangin ya. Ya, dan dia ditakbiskan di 3 gereja. Coba bayangin ini, aduh, benar-benar loh. Ini benar-benar udah di luar nalar ini teman-teman. Mana ada pendeta ditakbiskan di 3 gereja? Ya. Tapi kalau ada misalnya pertukaran, misalnya ya kan, misalnya Bang Ion pendeta di gereja ini, pusatnya misalnya di Jakarta, di Jakarta Barat. Kadang-kadang Bro Ion itu diundang berkhotbah ke Jawa. Nah, bertukar juga. Ada juga nanti pendeta yang datang diundang juga oleh gereja Pak Ion itu, Bang Ion itu ke sana. Gitu, kalau gitu mah ada gitu loh. Tapi kalau ditahbiskan di 3 gereja, bayangin loh, orang Kristen mayoritas di dunia mau ditipu si Bom-Bom. Gitu loh. Dan apa nih si Bom-Bom ini? Setiap ada orang yang bertanya, meludah. Semua dibursik. Semua diludahin. Nah, kami, herder itu tidak ada di situ apologet. Seperti Pak Putih, dia kan pendeta. Tapi saat dia masuk herder, dia harus melepaskan kependetaannya itu. Karena apa? Memang yang kami lawan ini semua adalah bandit-bandit. Jadi ngapain kami harus bagus-bagus kata-kata kami? Emang kalian kira kehidupan kami sehari-hari seperti itu? Sarkas semua. Gitu loh. Jadi jangan terlalu ini ya, bukan kita tidak boleh dikritik ataupun dikasih petuah ya. No, karena apa teman-teman? Saya tahu orang yang tidak mengindahkan nasihat, maka masa depannya akan suram. Itu catat itu teman-teman. Dan orang yang mengindahkan nasihat, maka masa depannya akan sukses. Ya, begitu teman-teman. Jadi ini bandit-bandit yang kami jungkir balikkan teman-teman, bukan manusia biasa gitu loh. Emang benar-benar yang benar-benar membuat orang Kristen itu, aduh ampun. Apakah seperti si Edis itu nggak harusnya kita dukung teman-teman? Coba pikir dulu secara logika teman-teman. Dengan kondisi di Konoha. Lah dibilang lah
si Reda Marbun dibayar si Edis. Segimana sih duit si Edis membayar seorang Reda Marbun? Gimana sih? Yang ada Reda Marbun mendukung Edis, mensupport dari hal apapun, mental, materi juga. Kok bisa diputar balikkan? Enak kali bah. Gitu loh. Lihat kalian sekarang kondisi di Konoha. Seperti apa sulitnya kehidupan itu. Lihat. Lihat ya teman-teman ya. Ringgit aja Malaysia bertahan teman-teman. Dia naik loh. Rupiah menurun terus. Sadar kalian itu ke sana gitu loh. Itu yang membuat saya itu sangat geram gitu loh. Saat Pak Putih mengingatkan si Paul Jang, cek ombak Pak Paul, masih lewat WhatsApp. Apa dia? Tolak pinggang. Ini nih, saya sedang di Amerika ini ya. Saya ini yang sanggup, hanya saya yang sanggup mendeportasi si Edis Tepe. Edis Tepe kan dibilangnya Edis Tepe kan? Edis Tepe. Nih, si Sopiatul nih, si Sopkatul. Hanya saya yang sanggup mendeportasi si Sopkatul. Nih, si Saifuddin Ibrahim. Sekarang saya tanya dulu teman-teman. Apa salah seorang Sofiatul, seorang Abi Saifuddin Ibrahim, dan Pak Putih ke si Puki Makjang? Apa? Gak ada loh teman-teman. Tapi dia ini selalu bikin fitnah. Makanya gua hantam. Saya tahun lalu ke sana loh teman-teman. Saya ngunjungin dia ke Belanda. Tapi apa teman-teman? Dia fitnah saya yang paling membagongkan. Dia bilang, hotel saya dibayarin dia loh. Asal bacot loh. Ih, gila bener-bener. Segitunya gitu loh teman-teman. Ih. Ngeri loh. Bang Yon. Iya. Hotel gua aja dia nggak tahu di mana, Bro Yon. Yang tahu itu si Metatron. Luar biasa. Ini di mute dulu ini si yang di samping Bang Baho ini ribut. Noise. Pak Bahon noise. Silakan, Bu. Silakan. Ya. Jadi inilah yang bisa. Terus apa dia bilang? Terus yang paling sangat disayangkan, mereka persekusi paspornya si Metatron di room si Babon. Ya. Ini teman-teman ya, hampir 400 orang ini ya. Ingat baik-baik teman-teman. Makanya jejak digital tidak bisa dihapus seperti membalik telapak tangan. Ya. Paspornya si Metatron mereka pajang-pajang di roomnya si Bom. Ya, jadi kalau ada orang tukang fitnah dan ada orang yang sombong, ya, dan ada orang yang mau membuat huru hara di perapologetan, kami amburadul saat ini gak usah menangis. Ingat ya, Bom. Ya, jadi kalau kami sekarang membabi buta herder, kalian jangan menangis. Ya, gak usah menangis. Di mana kamu Bom sekarang? Bisa kamu itu video kamu saat itu semua udah di polisi semua. Lu kira saya ini permainan saya receh-receh? Itu jadi jangan. Dan sekarang si Puki Makjang menumbalkan nama si Metatron. Apa kekuatan seorang Metatron melapor? Dia aja di sini masih baru. Dia harus bekerja, dia harus kuliah. Ya. Itu semua. Dan kemarin dia masih nggak bisa dia menahan diri teman-teman. Dia naikkan ke tempat si Bom. Di situ dia bilang apa? Berstatement apa? Dibilangnya sama si Bom. Bertanya si Bom ke si Jong. Terus gimana si ibu itu? Ya untungnya masih sempat lari dia kabur. Kita suruh sembunyi dia. Bayangin teman-teman, di Eropa seorang ilegal ya disembunyikan di rumahnya, di pastornya itu teman-teman. Apa itu nggak bundir? Dia naik lagi ke live-nya si Bom. Lah, apa itu teman-teman?
Itu adalah Reda Marbun. Cek itu roomnya si Bom Bom. Diingatkan saya. Tonton itu tuh si B2 sekarang buka room dengan si Jong. Tonton. Saya tonton lah. Wah, saya rekam dong. Saya kirim lagi enggak? Ya tak kirim lagi dong, kepok lela. Gimana sih? Ya? Udah ku bilang, tinggal nunggu waktu semua. Ya, nunggu waktu semua. Jangan merasa sok ini. Jangan merasa pongah gitu ya. Nah, inilah kan mulut siapa yang selalu ngomong-ngomong melapor teman-teman? Geng sirkus, teman-teman. Tapi yang digerebek polisi siapa, teman-teman? Geng sirkus di Belanda. Mana mungkin herder di apa? Bisa digeledah? Nggak mungkin, kami tidak ada kriminal, teman-teman. Kami nggak pernah menipu. Ya, kami tidak pernah menjual-jual data seperti si Bom Bom. Ingat ya Bom Bom, kami tidak fitnah kamu loh. Mulut si Nandar sudah berstatement dan ada videonya Bom Bom bahwa yang jual-jual data-data orang Kristen adalah Bom Bom. Ya, itu dari RT 6 loh Bom Bom. Ya. Bukan omon-omon ya, Bom Bom. Ya, jadi berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Hidup ini tabur tuai. Ya, saya udah bilang, saya kalau mau saya pansos teman-teman, ya. Kenapa kemarin itu kita bajak roomnya si Edis? Kenapa teman-teman? Ya, karena selama ini kami selalu merendahkan diri. Nggak usah kita ke sana, nggak usah. Semua orang selalu pasti ke sana. Dan si Edis pun pasti welcome saya ke sana. Tapi enggak, yang ada si Edis yang mendatangi room gua. Karena apa? Biarkan natural seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada pansos-pansos seperti itu. Ya, biarkan natural seperti itu. Nah, sekarang kami tidak mau lagi para gembel-gembel itu, soitan-soitan yang suka pansos ke si Edis boleh naik di sana. Oh, nggak bisa. Makanya si Agatal pengen naik nggak dinaikkan, mau gimana? Orang udah ditekan tombol dari Gedung Putih. Ya, dan juga termasuk tukang PKPK itu minta naik lagi kan? Akhir-akhir ini nggak dinaikkan, mau bagaimana? Orang Uncle Trump sudah tekan tombol Gedung Putih, tidak boleh naik. Iya, yang mendukung kami itu Opung Bibi ya teman-teman. Opung Bibi, Benyamin Netanyahu, Bro Ion, sama Uncle Trump dari Gedung Putih. Saya sih cuma penyimak aja, Bu Reda. Ya. Iya, makanya jangan dibilang gini, Bro. Si Reda Marbun itu dikondisikan sama si Edis. Si Reda Marbun itu dibayar sama si Edis. Orang si Edis saja masih butuh bantuan. Nah, terus si Edis mau jual diri gitu untuk membayar si Reda Marbun. Gimana sih konsepnya? Kalau saya kan orang kecil. Ya. Saya penyimak aja, Bu Reda. Cari. Cuma walaupun penyimak, kenapa sih pada kepanasan? Betul. Yang saya bingung, itu kenapa saya bingung? Walaupun saya penyimak, kenapa banyak yang kepanasan? Bukan 1-2 orang loh, bukan orang biasa loh. Ya. Betul. Ini sebentar lagi saya digeruduk nih, deh kagak tahu nih teman-teman ya. Ya. Bukan digeruduk oleh siapa-siapa ya kan, saya tahu. Nanti juga beberapa hari lagi, Sion pantos nih, puter-puter ini nih gitu ya. Kita lihat. Aduh. Iya, betul ya. Jadi harusnya kita mendukung Edis teman-teman
ya, yang jujur ya. Kan kami sudah ngelis ya teman-teman. Tapi gini-gini Bro Ion ya, SOP akan tetap berjalan ya. Masih ada kok, masih 40 lebih itu apologet yang masih kami list ya dari diaspora. Masih banyak. Masih banyak. Wah, masih banyak. Ada di situ Bro RBN, ada Marsha, ada Intan Mona, ada Bro Ion, ada Minang Kristen, ada Metatron, ada Edis TV, ada Roti Hidup. Nih, sampai saya udah hafal ini nih, Bro Ion. Padahal nggak ngelihat listnya ini saya nih, nggak tahu di mana bukunya tuh. Ada siapa lagi nih? Ada Pendi Israel, ada JDP, ada Kristiani Kristi, ada siapa lagi ya? Tanpa Ragi. Oh, masih banyak itu. Murtadin Jambi, Abis Saifuddin Ibrahim, Sofiatul. Udah RBN tadi udah. Sebenarnya Bu Reda saya mau Ada nanya. Yuli. Bu Reda. Christian Prince. Bu Reda, Salomo. Sahabat Bu Reda. percaya. Iya, Bro. sebenarnya lebih aman masuk list apa enggak sih? Lebih aman lah, Bro. Karena gini, Bro. Oh, lebih aman itu masuk nanti list ya? nih. Itu nanti begini, Audrey ya, Sis Audrey. Iya, Raja Debat. Karena gini, data-data kalian itu tidak akan masuk ke tim herder ataupun ke siapapun. Itu nanti langsung ke pengacara yang mendaftarkan apologet nama-nama kalian itu ke beberapa kementerian. Itu karena disangkut itu ada beberapa menteri itu loh yang harus mencap itu gitu loh ya. Jadi ada di situ yang jelas pasti Kemenlu pasti ya. Menteri Luar Negeri, Kemenhukam pasti gitu loh ya. Jadi itu nggak masuk ke si Reda Marbun. Mau dijual-jual Reda Marbun nanti ke si Bom-Bom gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu ya, jadi nggak bisa lagi diancam-ancam seperti si Bom-Bom itu loh, Bro, ya. Ya. Udah diancam-ancam kayak gitu. Nah, kalau ada misalnya ada yang macam-macam, kalian tidak bisa lagi seperti yang mereka perlakukan ke si tersadarkan dan si anak Batak gitu loh, ya. Jadi nanti mereka langsung berurusan dengan tim hukum gitu loh, ya. Karena kalian sudah ada payung, ya, pengacara itu, ya. Itu jadi dan memang pengacara yang menangani itu pun sudah kami sedang diskusikan dengan diaspora. Itu mah anak-anak Tuhan lah ya, yang benar-benar takut akan Tuhan, bukan raja uang gitu ya kan? Karena nggak mungkin kita ini kan ke si Hotman Paris kan? Nggak masuk ke si Hotman Paris yang seperti itu ya. Jadi nanti supaya kalau misalnya jadi nggak ada lagi ya seperti si itu tuh si tersadarkan dicegat di tengah jalan, dicegat ini dan ini jangan kalian kira loh teman-teman ya, ini bukan uang sedikit loh ya, untuk membuat payungnya ini bukan uang sedikit. Tapi jangan salah, tidak akan dipajang nanti nomor rekening di tim herder. Tolong didukung support ini buat SOP ya, tolong berikan tepuk tangannya dulu. Bro Ion telat Ini banget sih. lemot, HP saya lemot. Saya bilang HP lemot, Kak Humero ketawa lagi. Lemot tadi jeda betul nih. Tuh saya udah pencet loh. Tuh, jeda. Saya udah pencet dari Gitu. tadi. Kalau itu misalnya ya misalnya 100 jetong itu pasti malah di atas, karena yang kami daftarkan itu kan bukan 1-2 orang gitu loh ya. Jadi itu memang payung dan kementerian yang di sana itu tidak 1-2 teman-teman. Udah saya sebutkan, udah saya spill, Kemenlu pasti, karena ini kan diaspora internasional, jadi bukan berarti yang di Konoha saja ya. Terus yang kedua Kemenhukam, itu udah pasti, karena kan memang ini menyangkut hukum ya. Jadi Bu Kemenhukam Reda, itu harus ada capnya. Bu Reda, Ya, kan si Ya. Bom ngancam tuh ke Jakarta. Saya mau bilang, Bom lo ke Jerman dulu deh, baru ke Jakarta deh, izin Bu Reda dulu deh, gitu ya. Nah, oh enggak. Oh, Itu enggak. kan kita sudah memilih pengacara. Dia harus
Dia harus nggak bisa lagi langsung ke Bro Ion atau ke siapapun, nggak bisa. Ya, dia Langsung ke ke Jerman pengacara. dulu deh. Bom, lo mau ke Jakarta nemuin gue, lo ke Bureda lu deh, ke Jerman dulu lah, baru ketemu gue lah, lo izin dulu lah, gitu maksud saya. Emang si Bom Bom ada yang ngongkosin ke Jakarta? Ya nggak tahu, dia kan bilang saya akan bawa orang Islam ke rumah Ion gitu. Lagian ngapain bawa-bawa, kayak sendiri aja kagak bisa ya, saya jadi bingung ya. Lah, emang dia punya ongkos? Ya nggak tahu. Lah, orang uang kuliah anaknya aja masih perasaan belum dibayar, Bom? Kagak, saya Mas. bingung. Si Bom begitu bencinya mas saya jadi bingung loh, sampai sekarang saya mikir ini kenapa sih gue ya, gitu loh, sampai gue nih sampai saya mikir loh, segitunya ya. Emang Kalau apa ribut. yang Apa? Bro Ion? Biarin aja, Yon. Kenapa? Oh, waduh, Kagak. ini si The Winner ini si Winep lagi ngumpulin koin buat ongkos si Bom Bom. Waduh, padahal mah ya tinggal ngomong aja ke Reda Marbun, coba. Naik apa? Coba Bom. Mau naik Lion, Garuda, tinggal ngomong ke Reda Marbun, Bom. Mau asal tujuannya jelas gitu ya. Kalau mau menjarakan si Ion, bilang aja Bom Bom, gak apa-apa. Nanti saya kirim ongkosnya, tapi kalau itu tujuanmu ya ku beli tiket kamu ke neraka. Saya begini ya, siapa yang ribut, siapa yang enggak ini ya, itu harus ini, jangan saya diam cuma teledis TV, cuma begini cuma begitu, ngamuk nih minta ampun. Bahkan ada perkataan, tahu nggak perkataan, saya nggak bakalan damai. Lu sama gue lagi ngapain sih Bom, ribut kan, kagak, nggak mudah. Nah ini nih, ini yang selalu Bro Ion, ini yang selalu ku baca nih ini ya. Please jangan ganggu-ganggu Ripa ya guys. Ripa sudah resmi jadi milik Bom Bom Kar. Aduh, ampun. Aku kali-kali lihat layar teman-teman. Maksud saya begini. Iya, ketawanya dia enggak. Saya udah pencet emang itunya teman-teman, nggak ada apa-apa ya. Saya nggak ini ya. Memang saya pencet emang udah dasarnya ini. Takutnya yang percaya Kak Humairo doang yang percaya. Suruh aja si Bom Bom. Ya Jadi buat memang teman-teman ini Bu Reda ya, buat teman-teman Iya. justru teman-teman kalau misalnya tahu ya Bu Reda itu membuka atau membuat kita jadi apa sih, terbuka gitu ya, oh jadi begini ya, nah, itu harusnya teman-teman dukung, bukan Bu Reda kalau bisa ini ya, jangan teman-teman, kalau perlu DM aja, jadi bilangin DM. Gini ya, bahkan Bu Sophie aja tadi masih penasaran aja, masih saya bilang, Bu Sophie masih penasaran aja ya. Kecuali si Bu Sophie, si Bu Sophie mah memang gitu. ya, dia emang sayang sih ya, sayang sama siapapun. Saya tahu dia sayang sama siapapun gitu. Maksudnya sayang dalam arti jangan sampai detil gitu ya. Padahal kalau kita mau rujuk berbalik ya, waktu ketika siapa si Rudi Yohanes sang debater, nah itu Bu Sophie akhirnya ini juga. Tapi apa yang dikatain, gimana mau bisa damai, orang udah spill itu saya dengar waktu di rumahnya si Pendi. Jadi ya mau dibilang gimana teman-teman ya, udah biar baik ya. Bayangin ya kalau saya mau ceritain ya, enggak, narasi edis TV baru main TikTok dari Agatha itu udah kelewatan teman-teman ya. Saya bukannya ini ya, saksi hidupnya bukan
satu orang, dua orang. Jutaan teman-teman, kalau saya mau bilang jutaan ini lagi ya, terlalu mengada-ngada. Siapa yang duluan dan siapa yang itu narasi-narasi udah oh lo duluan ini. Apa namanya itu si acara yang tidak pernah punya acara itu kan? Saya pokoknya tetap mendukung kamu Agatha. Wah, si bom-bom juga gitu sekarang kan? Wah, lah, oke lah kita lihat lah nanti di persimpangan. Bu Reda dengerin nih ya. Ini di room saya nih. Ini di room saya nih. Ya. Ya. Jangan modal nanya. Iya, kita mau diskusi tentang goblok. Gua mau diskusi sama kebetulan lu. Kau kan goblok, memang goblok. Binatang kau diam. Ini ini rum binatang. Rum binatang. Iya, diskusi sekarang. Kau goblok, kau open kamera kalau kau jago. Kau terus Bom, coba kata-katanya dijaga. Kata-katanya dijaga. Diskusi main goblok-goblokin orang. Iya, betul. Wah, ngoceh dia. jangan kau mute. Berani kau bosan satu kali saya kasih turun, kali turun. Ya turun lah, bahasa lo, bom bahasa lo nanti gitu. Kau dengar, Ian deh, kau dengar Ian ya. Maksudnya jangan mute. jangan modal bertanya. Bukan, saya bertanya, dengar Ion, bukan bertanya kau, saya bertanya kau kan, dasar ini, kau saya ke Jakarta, saya cari kau, alamatmu, rumahmu saya tahu Ion, saya cari kau di Jakarta, kau tunggu ya, saya cari kau urusan di kantor polisi, saya dari kamu kau punya pernyataan, kenapa kau takut? Apiang, nama aslimu saya tahu, Apiang itu nama panggilan, nama aslimu saya tahu. Maksudnya ngapain nama asli alamat? Tahu, Apiang kau dengar, stop kau dengar ya, Apiang kau dengar. Maksudnya Jangan ngapain? jangan tanya sama kamu, ya. Jangan modal Kamu kan nanya. bela Edis. Jangan modal nanya. Iya, kita mau diskusi tentang goblok. Gua mau diskusi sama kebetulan lu. Kau kan goblok, memang goblok. Binatang kau diam. Ini ini rum binatang. Rum binatang. Iya, diskusi sekarang. Kau goblok, kau open kamera kalau kau jago. Kau terus Bom, coba kata-katanya dijaga. Kata-katanya dijaga. Diskusi main goblok-goblokin orang. Iya, betul. Wah, ngoceh dia. jangan kau mute. Berani kau bosan satu kali saya kasih turun, kali turun. Ya turun lah, bahasa lo, bom bahasa lo nanti gitu. Kau dengar, Ian deh, kau dengar Ian ya. Maksudnya jangan modal mute. jangan modal bertanya. Bukan, saya bertanya, dengar Ion, bukan bertanya kau, saya bertanya kau kan, dasar ini, kau saya ke Jakarta, saya cari kau, alamatmu, rumahmu saya tahu Ion, saya cari kau di Jakarta, kau tunggu ya, saya cari kau urusan di kantor polisi, saya dari kamu kau punya pernyataan, kenapa kau takut? Apiang, nama aslimu saya tahu, Apiang itu nama panggilan, nama aslimu saya tahu. Maksudnya ngapain nama asli alamat? Tahu, Apiang kau dengar, stop. Yang model begini mau diskusi sama saya. Saya bukannya ini, saya samperin ke roomnya. Ya. Inilah. Gimana ya? Inilah contoh apologet ya. Ya, Shalom. selamat malam, Shalom. Laskar. Lihat, sama saya yang sekelas saya yang katanya bodoh, room ini begitu ngamuk nih ketika di room saya. Tahu ngamuk kenapa?
Dibilang udah lo jangan nanya, maksudnya jelasin apa mau lo, nanya melulu yang penghafal Alkitab. Kok juga yang nggak hafal Alkitab nanya. Balik emang. Ya silakan naskah apa yang mau disampaikan. Percis kayak Kadrun ya, ngancam langsung. Woi Bom, cari gua ke Jerman Bom. Aduh. Dia itu selain punya penyakit hati, ya kan, dan sudah terbongkar kebobrokan dia bahwa dia itu pendeta palsu. Makanya dia sekarang itu mempertontonkan sifat aslinya, teman-teman ya. Itu.